Untuk itu marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Gus Miftah selaku pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta. Kepada Gus Miftah kami persilakan untuk dapat menyampaikan tausiah dan juga dimohon dengan hormat dapat berkenan memandu berjalannya penggalangan dana Masjid Jami An-Nur Desa Tanjung Mas Rejo dan sekaligus untuk dapat memberikan doa kepada kita semua dan juga terkhusus kepada Ananda Aditya Yuda Pratama dan kepada Ananda Alesa Zahra Sila. Sekali lagi pantunnya Bapak Ibu. Anak berenang di Sungai Mesuji, berenangnya di pagi hari. Bareng Gus Miftah kita mengaji di kota terpadu mandiri. Baik, kepada Gus Miftah dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara tasyakuran dan penggalangan dana masjid, mobil khusus Bapak Ridwan yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Mesuji rahimakumullah. Beli roti di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Mesuji, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Beli roti dapatnya kacang. Hai orang Mesuji, kok jalanmu banyak berlubang? Bapak Ibu yang saya muliakan, orang hebat itu adalah orang yang sedang susah hidupnya tapi masih memikirkan kesusahan orang lain. Karena kita meyakini sesusah-susahnya kita sekalipun, yakinlah di luar sana lebih banyak yang susah dibandingkan kita. Betul Bu? Mungkin hari ini kita susah diuji satu dan lain hal oleh Allah. Karena sejatinya semua manusia diuji dengan ujiannya masing-masing. Mau pengajian diuji, apa ujiannya? Hujan, lapangannya becek. Tapi saya yakin Anda yang datang ujiannya tidak lebih besar daripada yang menyelenggarakan. Karena yang menyelenggarakan harus nyari jadwal, harus nyari modal, harus pasang tenda, pasang panggung, sewa sound. Pulang masih mikir nyangoni kiai. Ya kalau nggak kuat bayar cukup pakai BLT. Sementara kita yang datang mungkin modal apa adanya. Maka jangan kemudian menjadi pribadi yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, saya sebelum berangkat ke Eropa itu dipanggil oleh Pak Prabowo. Kebetulan saya AKBP, aku kiainya Bapak Prabowo. Saya dipanggil sama beliau, Gus, benarkah Gus Miftah nggak mau jadi Menteri Agama? Saya jawab, benar Pak,
saya nggak berminat jadi menteri. Pak Prabowo bilang semua orang pengen jadi menteri, datang ke saya nitip nama pengen jadi menteri. Kenapa Gus Miftah nggak mau jadi menteri? Yang pertama Pak, saya merasa nggak pantas, karena saya punya prinsip percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Makanya kamu tak kasih tahu, jangan malu tak punya kekuasaan, karena ternyata lebih banyak yang tak punya malu demi kekuasaan. Saya nggak pantas. Tuh Gus Miftah pantas kiai jadi menteri, nggak apa-apa. Nggak apa, saya merasa nggak pantas. Kemudian yang kedua, Pak, orang Indonesia itu taunya saya kiai kaum marginal, mbak-mbak PSK, dunia malam, mbak-mbak karaoke, preman, dan lain-lain. Kalau saya jadi menteri Pak, repot, saya nggak bisa ketemu PSK lagi, karena aku jadi rindu. Yang ketiga, saya bilang kalau saya jadi menteri Pak, waduh, kalau saya ngaji repot Pak. Kenapa Gus? Semua orang ngundang ngaji Gus Miftah mintanya gratisan, karena menteri agama. Saya menyampaikan begini, bahwa semua orang itu sudah ditakdir masing-masing dengan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tasyakuran anaknya Mas Ridwan ini saya sampaikan, bagaimana kemudian jatah kita hidup itu sudah ditakar oleh Allah. Makanya jenengan gak usah khawatir akan kehidupan ini. Kita syukuri keadaan hari ini. Bahkan saya selalu mengatakan bersyukurlah bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki, goblok kok sandal gitu. Bersyukurlah bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki, karena di luar sana masih banyak orang yang nggak punya kaki. Maka walaupun keadaan kita seperti ini, kita syukuri dengan kaul alhamdulillah. Bapak Ibu, mau saya sampaikan satu hadis dalam kitab Arba'in Nawawi yang terkait dengan kehidupan kita. Benar nggak rezeki kita itu dijatah oleh Allah? Benar nggak kemudian kita semuanya punya rezeki masing-masing? Yakin saja Pak Lurah. Di belakang ini ada lurah, ada polisi, ada semuanya. Mohon maaf Pak Lurah, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ada gajah makannya susu, Pak Lurah lemu. Pak Lurah lemu, melu-melu pakai kacamata hitam, persis kayak tukang las. Ibu bapak yang saya muliakan, dalam hadisur rabi, al-hadisur rabi, dalam kitab Arba'in Nawawi, karena ini tasyakuran atas lahirnya anaknya Pak Ridwan, an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan cerita kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah shadiq dan masduq. Shadiq itu artinya benar, masduq itu artinya dibenarkan. Kalau saya Pak Lurah, Anda mungkin shadiq tapi nggak mungkin masduq. Kalau masduq itu hanya Kanjeng Nabi. Kalau kita itu mungkin bisa shadiq walaupun susah, masduq itu kadang-kadang. Tapi kalau Kanjeng Nabi pasti masduq, pasti benar. Kalau kita bisa salah, bisa benar. Makanya kalau ada orang bilang begini, nggak apa-apa saya dimusuhi, Kanjeng Nabi juga dimusuhi kok. Perbandinganmu terlalu tinggi. Kalau Nabi itu dimusuhi, Nabi pasti benar, musuhnya pasti salah. Kalau orang mesuci dimusuhi, bisa jadi orang mesuci benar, bisa jadi orang mesuci salah. Jadi jangan pernah membandingkan hidupmu dengan Nabi, nggak apa-apa.
saya dijelek-jelekan sama orang, Nabi Muhammad juga dijelek-jelekan. Nabi Muhammad kalau toh dijelek-jelekan dia tetap baik. Kalau kita dijelek-jelekan jangan marah dulu, barangkali kita memang benar jelek. Jadi nggak usah marah, kamu jelek. Oke. Nabi Muhammad tuh maksum, dijaga dari dosa. Kamu mesum, beda. Jadi saya itu paling nggak seneng kalau membandingkan hidup kita dengan Nabi. Nabi dijelek-jelekan, Nabi difitnah. Kalau Nabi itu pasti benar. Kalau kita bisa benar bisa salah. Apalagi ngomong tinggal di desa, semuanya jadi omongan. Karena itulah bedanya tinggal di desa sama di kota. Kalau di kota harus tebal dompetnya, kalau di desa harus tebal telinganya. Karena orang Jawa mengatakan, wong urip ning desa niku nyuwun sewu sing nglakoni adem ayem sing nyawang kakean. Sing kakean cangkem biasanya jilbabe coklat. Ada yang pakai jilbab coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Kalau ciri-ciri istri yang berani dengan suami biasanya jilbabnya merah. Gak apa-apa Pak, Pak Lurah diwanani sama istri gak apa-apa. Saya itu punya prinsip, laki-laki yang punya istri galak, mohon maaf, laki-laki yang punya istri manut, dia berpotensi menjadi raja. Laki-laki yang punya istri galak, dia berpotensi menjadi wali. Jadi kalau istrinya kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah raja wali. Ya bisa dilihat lah, walaupun Pak Lurah badannya besar, kelihatannya sangar, wajah preman, sama istrinya bukannya Pak Lurah yang takut istri, cuman istrinya lebih berani. Istriku juga sama. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Kalau ngajinya gay-gay Jawa itu biasanya kalau pakai iki-iku, inna ahadakum sak temene salah sawijine sira kabeh iku yujma'u den kumpulaken sapa ahadukum. Iku yujma'u den kumpulaken sapa ahadukum apa khalquhu apa kedadiane ahadukum fi batni ummi ing dalem madarane ibuke ahadukum arba'ina ing 40 apane yauman dinane nutfatan hale rupane mani. Kita itu dikumpulkan di perut ibu kita selama 40 hari. Dalam wujud apa Bapak Ibu? Satu, mani 40 hari. Jadi 40 hari pertama ketika mani itu sudah bersarang di rahimnya seorang istri, itu wujudnya masih mani. Tanda-tandanya apa? Ibu-ibu mulai muncul gejala apa yang disebut dengan ngidam. Pernah ngidam Bu? Belum. Di sini namanya ngidam apa nyidam? Nyidam apa ngidam? Saya pernah pengajian di Jambi, turun panggung ada 15 ibu-ibu hamil, ngidamnya sama. Apa? Pengen jambak rambutnya Gus Miftah. Iki ngidam apa nyekso? Ngidam apa pengen jambak rambut? 40 hari. Ngidam itu mohon maaf, atau nyidam atau ngidam hampir sama. Itu sesuatu yang normal, tetapi tidak boleh terlalu dituruti. Karena kalau kebablasan itu jadinya nafsu. Ya kayak tadi itu, masa ngidam kan jambak rambutnya Gus Miftah itu kan nafsu. Ada lagi, Gus pengen ngidam apa? Pengen nyiwel dodone Gus Miftah, ayo. Lah tak bales, modar gue, ayo. Jadi ngidam itu boleh, tapi nggak usah berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan jadi nafsu. Aku pengen makan mangga, tapi mangganya hasil maling, itu nggak boleh. Kan ibu kadang-kadang gitu, aku pengen makan mangga, tapi mangganya tetangga, ambil nggak usah ngomong. Wih jenenge garong goblok. Jadi ngidam itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Selama 40 hari wujudnya mani. Coba belajar fikih. Saya mau tanya dijawab. Mani itu najis apa tidak? Mani itu najis apa tidak? Tidak. Tapi wajib mandi apa tidak? Wajib.
air kencing itu najis apa tidak? Tapi wajib mandi apa tidak? Tidak. Pertanyaan saya, kenapa yang mani nggak najis dia wajib mandi, sementara air kencing yang najis kenapa tidak wajib mandi? Karena suci, Gus. Lah ya, pertanyaan saya begini, kenapa mani yang suci malah wajib mandi, sementara air kencing yang najis malah wajib mandi? Di belakang ada yang jawab, kan enak Gus, matane itu. Jawabannya bukan enak. Ternyata jawabannya adalah karena keluarnya mani tidak sesering keluarnya air kencing. Coba kalau keluarnya air kencing wajib mandi, kita sehari kencing 5 kali berarti mandi 5 kali. Apa meneh sing anyang-anyangen? Dede atus. Lah sing tuwa-tuwa sing kelep wis rusak-rusak wilayah. Kadang-kadang watuk saja cerit gitu, Pak. Masa wajib mandi? Makanya agama itu keren. Agama itu keren. Kerennya di mana? Agama itu hadir sebagai solusi. Makanya kenapa kencing ini tidak wajib mandi? Sementara kalau air mani, mohon maaf, itu keluarnya jarang-jarang. Manten anyar paling ya tiap hari. Sudah 5 tahun ya seminggu 2 kali. Kayak Pak Lurah ya paling setahun sekali. Israel apa-apa Pak Lurah. Apa mana kena penyakit gula. Laki-laki itu kalau kena penyakit gula hati-hati. Kayak belalai gajah. Walaupun gede melungker. Ini gila. Pak Lurah hati-hati. Wetenge aja gede-gede Pak Lurah. Wong lanang lek wetenge gede biasanya manuke cilik Pak Lurah. Kena terus Lurah. Jangan ya Dik ya. Hancur Lurah. Saya tadi pas nasi di mobil lihat sambutan kayak lurah pembayi preman. Tapi Pak Lurah ini insya Allah body rambu hati Romeo, body atletis hati Teletubbies. Berpelukan. Pak Lurah begini nutup muka, tak pikir malu, ternyata pamer ake. Kayaknya batunya jelas batunya Pak Lurah itu. Batu nisan. Jangan ditukar Pak Lurah, jangan ya Dik ya. Sudah pernah belum dicintai sama janda? Jangan ya Dik ya. Hati-hati. 40 hari dalam bentuk mani. Diteruskan. Saya mengajinya bukan soal ini, nanti soal yang terakhir. Kenapa kok tak bacakan? Summa yakunu alaqatan misla dalik. Kemudian berwujud satu kepal darah. Berapa hari? 40 hari. 40 hari pertama wujudnya mani, kemudian 40 hari kedua wujudnya segumpal darah. Ini berarti usia kandungan sekitar 80 hari. 40 hari. Jadi kalau ada pertanyaan begini kemarin di klub malam yang saya ngaji, ada mbak-mbak purel. Purel itu perempuan relatif usel-usel. Kalau di Lampung namanya PK, pemandu karaoke. Apa itu karaoke? Katorok dibuka, oke. Siapa yang sering datang ke sana? Pak Lurah. Ridwan ngajak Pak Lurah, ayo Pak Lurah karaoke, moh. Ayo Pak Lurah mangkat karaoke, moh. Yang bayari saya Pak Lurah, ayo mangkat. Karena golek gratisan. Ada pertanyaan mbak-mbak kafe begini, menarik. Bah, kemarin saya kan hamil, usia kandungan saya ya masih sekitar 70 hari lah. Terus saya keguguran. Itu kalau keguguran, anak saya itu besok binnya siapa? Apa sudah harus dikasih bin? Saya bilang, yang pertama, itu bapaknya siapa?
Yang ngetengi kamu itu siapa? Loh, saya nggak tahu, Pak. Gue nggak tahu gimana wong saya mabuk katanya. Lah ya ciloko. Anaknya keguguran, dia nggak tahu yang menghamili siapa. Ya sudah, kalau mau kasih nama bin gampang saja. Siapa, Bah? Fulan bin Botol. Karena ibunya mabuk, nggak tahu bapaknya ini siapa. Lagian usia 70 hari itu belum ada nyawanya. Jadi kalau usia 80 hari itu nggak harus diakikahi. Oh, belum ada nyawanya kok. Yang dikawin apanya? Wong itu segumpal darah. Baru kemudian dilanjutkan summa yakunu mudghatan misla zalik. 40 hari kemudian baru kemudian berwujud segumpal daging. 40 hari mani, 40 hari kemudian darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Saat segumpal daging ini sudah wujud di usia 120 hari, apa kata Nabi? Summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat. Untuk apa malaikat diutus? Fayangfukhu fihi ruh. Malaikat mulai meniupkan ruh ke dalam segumpal daging. Jadi 120 hari Bu, malaikat datang, baru dikasih nyawa. Masuk nyawa goblok, masa kurang gizi. 120 hari baru datang. Makanya kenapa orang Jawa itu punya tradisi tingkepan patang bulan. Di sini ada tradisi itu, Bu? Ada tradisi itu. Orang Jawa itu keren. 4 bulan dikasih. Ini sebenarnya tidak hanya Jawa, orang Indonesia. 4 bulan tingkepan, patang bulanan. 7 bulan, 7 bulanan. Nanti begitu lahir, berokoan. Dibelikan kambing, akikoan. Usia 7 bulan, tedak sinten. Tedak sinten itu apa? Anak pertama kali turun menginjak tanah. Kayak kemarin anaknya si jamaah saya itu si Atta Aurel, si siapa Amina umpamanya atau adiknya. Begitu 7 bulan pertama kali nginjak bumi, nginjak tanah, itu namanya ada tradisi tedak sinten. Pertama kali menginjak tanah. Biasanya apa? Di depannya dikasih macam-macam Pak Polisi. Ono duit, ono mobil, ada mic, ada mainan, ada apa, ada pistol umpamanya. Lah orang Jawa itu mau niteni besok gedenya jadi apa, itu tergantung kecenderungannya si bayi. Oh, bayi ini kok jiko mik, wah ketoknya gedenya pengen jadi kiai, gaweannya nyekel mik. Kok sing disiko cak Lampung mawon, sing disiko pistol, wah garong nih kita. Kok sing disiko baju silat, wah gedene PSHT, wah aneh ya. Kok sing disiko duit, wah polisi gitu ya. Saya kasih informasi, kalau sekarang daftar polisi dimintain uang, itu bukan dari panitia pendaftaran polisi. Gak ada cerita sekarang daftar polisi pakai uang. Saya kemarin ketemu Kapolri, Gus dibantu di masyarakat itu. Kalau ada seperti itu jelas oknum kepolisian. Saya banyak santri saya masuk polisi nggak bayar, kan mau undang-undangnya nggak bayar. Terjadi bayar-bayaran itu kenapa? Wali muridnya nggak percaya, wali siswanya nggak percaya, nggak yakin kalau anaknya masuk polisi, golek-golek jalan. Ada, kayaknya anak saya nggak berpotensi nggak lulus ini, dan saya punya anggaran sekian. Atau juga ada oknum polisi yang nakal, tahu orang itu nggak lulus, supaya lulus disuruh ngasih uang. Peraturan kepolisian nggak ada masuk polisi menggunakan uang. Sama halnya begini, sekarang polisi itu lebih transparan. Kok ada polisi nakal? Jangan kamu salahkan lembaganya, itu oknum kepolisiannya. Makanya kemarin di Bali di Rakernas Barreskrim Polri saya bilang, polisi itu adalah wajah negara. Kalau negaranya pengen dianggap baik, polisinya harus baik. Yang rusak citra polisi itu cuma satu, Bu. Apa? Polisi ciluk, Pak. Lampu merah,
belok kiri. Tahu-tahu iya. Dancuk ya betul. Itu nggak bohong. Razia lalu lintas, operasi lalu lintas itu pakai undang-undang, betul Pak? Betul. Harus ada pengumuman 50 meter lagi akan ada razia. Ada tulisannya, nggak boleh. Dadakan tuh nggak boleh. Dan nggak boleh cari-cari. Makanya kemarin saya mendukung penuh Pak Kapolri meratifikasi cara pembuatan SIM. Karena zaman dulu gawe SIM itu ngerepotin. Betul Mas? Coba kalau tes jalan nih. Makanya Pak Kapolri meratifikasi pembuatan SIM. Gara-gara apa? Karena dulu bikin SIM itu jangankan kok masyarakat, anggota polisi loh bisa nggak lulus. Jalannya menggok-menggok kayak angka 8. Padahal setahu saya jalan tuh beloknya cuma 2 kali, kalau nggak ke kiri, ke kanan. Neng kantor polisi kayak kere. Makanya mungkin sing lulus man Ronaldo tok itu kayaknya. Makanya Pak Kapolri kemarin meratifikasi pembuatan SIM supaya lebih mudah. Saya itu yang paling kasihan sebenarnya teman-teman polisi lalu lintas, selalu saja kena korban hoak. Kayak dulu itu polisi memerintahkan masyarakat kalau mengendarai sepeda motor harus pakai sepatu, wajib pakai sepatu. Itu bukan wajib, himbauan. Kalau naik motor pakai sepatu. Kenapa? Karena kalau terjadi kecelakaan, orang yang menggunakan sepatu itu akibatnya lebih minim dibandingkan yang menggunakan sandal. Kalau Anda kecelakaan pakai sandal, itu ketika terjadi insiden bisa lebih parah. Lagian Pak polisi takut kalau yang naik motor ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu ditilang, kan tahu sendiri ibu-ibu kalau naik motor, rating kanan belok kiri. Kadang-kadang nggak rating ya belok sendiri. Lah polisinya takut kalau yang pakai motor ibu-ibu, ditilang ibu-ibu bisa marah. Tahu sendiri ibu-ibu, kalau sampai ditilang berpotensi sandalnya ngenapuki cangkeme polisi. Wong wedok dilawan dan perempuan tuh karakternya satu. Perempuan itu adalah pemaaf terbaik, tapi penyimpan memori terhebat. Itulah perempuan. Makanya perempuan tuh kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Dan perempuan tuh ahli sejarah. Sekali suami punya salah seumur hidup ingat terus. Ingat nggak dulu Pak Lurah? Ketahuan kan di ruang karaoke? Itu kejadiannya 10 tahun yang lalu. Masih ingat Pak Lurah? Nggumun loh wong wedok ini. Dan perempuan tuh penerbang terhebat tanpa sertifikat. Begitu marah semuanya bisa diterbangkan. Piring terbang, sandal terbang, bahkan kulkas bisa terbang. Usia 120 hari baru dikasih nyawa. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 hal pada si bayi ini. Jadi usia 120 hari atau 4 bulan, bayi itu sudah dicatatkan 4 hal. Apa saja? Yang pertama, bikar birizkihi, dituliskan padanya soal rezekinya. Oh, sesuk dadine kok polisi kaya sapa kuwi? Andri, sudah dicatat. So dadine lurah, kelurahmu jenenge sapa iki? Anang Supriyanto. Anang Supriyanto. Oh, Nanang Supriyanto. Aslinya mana Pak Anang? Lampung Tengah. Asli Lampung. Makanya asli ngendi? Oh, Padang Ratu, gone maling lho Padang Ratu. Dulu Pak Andri ya. Lampung itu yang terkenal banyak malingnya, 1 Padang Ratu, 2 Jabung. Lampung Timur. Masalahnya Pak Nanang Padang Ratu, saya aslinya Jabung. Loh, kurang ajar, berarti kayak ini maling juga matang nih. Saya itu di Malaysia Pak, ada maling ketangkep di Malaysia, di Kuala Lumpur. Ada berita di situ. Itu malingnya dari mana? Ternyata malingnya dari Indo.
Ditisir lagi, Indonya dari mana? Dari Sumatera. Sumateranya dari mana? Dari Lampung. Lampungnya mana? Jabung. Matane wisin lah. Ternyata kan cane dewi. Makanya kalau saya di Jawa ketemu kiai Jawa itu, Gus aslinya mana Jabung? Masa Jabung gon maling ono kiai. Jadi Jabung Padang Rati itu terkenal malingnya. Ya termasuk bentuk malingnya tuh ya kayak nanang. Oh, untuk mendingin dari lurah ya nang ya. Mohon bersabar Pak Lurah. Bidang di rizki sudah Allah catatkan rizkinya masing-masing. Gus, saya aslinya Jawa di Lampung gara-gara program transmigrasi. Dulu Allah sudah catatkan, orang ini besok rezekinya di Lampung, di Mesuji. Makanya walaupun lahirnya di Jawa, ya dapat rezekinya di Mesuji. Karena sudah Allah catatkan di usia 4 bulan. Besok kowe ning Mesuji dadi juragan sawit. Itu sudah Allah catatkan. Makanya saya itu bilang, saya pribadi ya, saya itu pengen Pak Harto itu dapat pahlawan nasional. Yang mengusulkan harusnya Nahdlatul Ulama. Iki cacahen urung ngono. Kenapa Nahdlatul Ulama? Karena berkembangnya NU di Indonesia itu gara-gara program transmigrasinya Pak Harto. Saya itu ngaji di Sulawesi, ketemu NU yang bawa transmigrasi dari Jawa ke Sulawesi. Saya ngaji di Riau, yang membawa NU di sana siapa? Orang NU dari Jawa ke Riau. Di Kalimantan sama. Makanya bagi saya Pak Harto itu layak diusulkan menjadi pahlawan nasional atas jasanya terhadap perkembangan Nahdlatul Ulama. Oh kayak Mas Hadro ya, peci ini NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Enak amat gara-gara peci masuk surga. Kita dijatah rezeki masing-masing. Oh rezekinya Miftah itu di Jogja. Makanya walaupun saya lahirnya di Jabung, Lampung Timur, saya dapat rezekinya di Jogja, punya istri Jogja. Karena sudah Allah catatkan di usia 4 bulan. Makanya ibu-ibu sekarang di sini disyukuri. Alhamdulillah saya orang Jawa yang tinggal di Lampung. Lampung itu terkenal dengan sang bumi ruwai jurai. Bagaimana kemudian saya selaku pendatang di Lampung, saya menghargai atas kearifan lokal orang Lampung. Demikian juga orang Lampung. Gara-gara ada orang Jawa masuk, Lampung bisa menjadi ramai, banyak penduduk, padat. Sehingga apa? Tidak ada yang merasa lebih. Orang Jawa menghormati orang Lampung menghormati orang Jawa. Saya tadi mau ke sini Pak Bu, di bandara ketemu pelatih tim nasional. Bukan Sintayong, yang anak-anak, yang remaja. Coach Indra Safri. Saya bilang, hari ini kalau mau belajar kebinekaan itu terhadap pemain bola. Buktinya apa Gus? Mereka begitu menang, yang Muslim sujud syukur. Yang Kristen langsung berdoa dengan cara Kristennya. Yang Hindu berdoa dengan cara Hindunya. Ketika itu ditampilkan di lapangan, inilah wujud kebinekaan, inilah Indonesia.